Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ini adalah materi video pembelajaran lanjutan dari video yang pertama yang Ustaz buat tadi. Ya, baik, mungkin anak-anak Ustaz Mujahid dan Mujahidah bisa mendengarkan sedikit penjelasan yang Ustaz sampaikan mengenai pembelajaran kita di bab 5 tentang software. Ya, Eh, materi tentang software ini memang sudah banyak kita bahas ya di pertemuan-pertemuan ketika kita masih bertemu di sekolah. Tapi sedikit ini saya akan jelaskan mengenai pengertian dari perangkat lunak atau software. Ya. Perangkat lunak atau software ya adalah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer user dengan perangkat keras ya. Jadi pengguna kita user manusia ini ya dengan perangkat keras itu harus ada yang menjembatani ya, harus ada yang menghubungkan ya. Yang menghubungkan itu adalah itu yang disebut dengan software yang kita bahas pada saat sekarang ini ya. Jadi setiap software yang dibuat berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Kemudian ada 4 bagian perangkat lunak ya. Tadi juga sudah jelaskan. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi, operating system, perangkat lunak pemrograman, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak menangani kinerja komputer ya. Tapi di dalam pembahasan buku kita hanya ada 2 yang akan kita bahas, yaitu tentang perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi ya. Apa saja perangkat lunak sistem operasi? Nah, ini dia. Perangkat lunak sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem. Nah, maka tadi saya bilang setiap kita mempunyai perangkat komputer, baik itu laptop, PC, handphone dan sebagainya, dia harus ada dasar dari sebuah sistem operasi. Ya, dia harus diinstal dulu sistem operasi. Ya, makanya ketika kita membeli perangkat baru sudah ada sistem operasinya ya. Jadi itu sudah terinstal sistem operasi yang sudah ada ya. Ada contoh-contoh sistem operasi. Yang pertama adalah DOS. Ya, ini adalah Disk Operating System. Ini ketika tahun pertama kali dulu dibuat tahun 80-an. Ya, kemudian ada Windows. Windows ini yang sering kita gunakan. Ya, di Indonesia banyak pengguna Windows. Ya, dari Windows yang terendah ya, dulu ada Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan sekarang yang terakhir adalah Windows 10 ya. Coba bisa diperhatikan nanti komputer di rumah menggunakan Windows berapa ya. Kemudian sistem operasi yang ketiga contohnya adalah Unix. Ya, Unix inilah sistem operasi tertua yang pertama dibuat untuk tahun 1969 untuk keperluan jaringan komputer. Ya, jadi ini khusus pengguna jaringan ya. Kalau kita sebagai pengguna biasanya menggunakan Windows. Kemudian ada juga sistem operasi Linux. Linux ini juga sistem operasi ya, sebuah program open source yang gratis ya, yang di bawah lisensi GNU yang merupakan turunan dari Unix. Kemudian ada juga sistem operasi itu macOS ya, Macintosh Operating System. Ini biasanya digunakan untuk perangkat komputer yang bermerek Apple ya. Ini seperti ini contoh gambarnya ya, Apple punya. Ini juga ada sebagian kita di Indonesia menggunakan ini ya. Tapi kalau kita lihat perangkatnya harganya cukup lumayan mahal. Baik ya, itu tadi contoh saya sampaikan ada 5 contoh software sistem operasi ya. Kemudian ada perangkat lunak. Yang kedua perangkat lunak aplikasi sistem ya. Perangkat lunak mempunyai fungsi khusus yaitu sesuai dengan tujuan pembuatannya. Makanya kalau kita menginstalasi perangkat lunak, kita harus tahu dulu tujuan perangkat lunak yang kita install itu untuk apa gitu. Ya. Kalau untuk kerjaan kita di Office, mungkin kita perlu Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kalau kita memerlukan untuk memutar suara atau memutar video, kita bisa menginstal aplikasi di handphone kita, di komputer kita, yaitu aplikasi misalnya Windows Media Player, Winamp, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian seperti ini nih, lihat. Ini Windows Media Player, ya kan? Ini untuk membuat memutar file audio atau video ya. Kemudian ada untuk menggambar ya, aplikasi untuk menggambar ya, atau pengolah grafis ya kan. Itu ada Photoshop ya kan, ada Paint, ada CorelDRAW dan lain sebagainya ya. Jadi sistem aplikasi ini
sangat banyak ya. Ini untuk multimedia, perhatikan. Ini tadi yang saya bilang, Windows Media Player, GOM Player, Macromedia Flash dan lain sebagainya. Kemudian program aplikasi pembuat presentasi ya, ada di sini PowerPoint, Microsoft Office PowerPoint dan lain sebagainya, juga ada database ya. Jadi cukup simpel pembelajaran kita untuk perangkat Luna ini ya. Dan terakhir ini ada program aplikasi untuk browser ya. Pasti kita sudah sering menggunakannya, ada Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer ya, Opera, Netscape dan lain sebagainya. Ya, jadi itu saja, mudah-mudahan dengan materi pembelajaran singkat ini nanti anak-anak Ustadz, Mujahid dan Mujahidah bisa langsung melihat di bukunya masing-masing ya. Juga Ustadz ada memberikan tugas, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Cukup sederhana tugas yang Ustadz berikan, hanya dengan membaca dan mendengarkan video ini mungkin bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz berikan. Demikian saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton sampai selesai, kemudian di like, subscribe, dan di share. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.